Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasti sepakat ya kalau Mekah itu kota suci dan yang paling suci tentu Ka'bah Baitullah. Setelah Islam berkuasa, setelah Mekah ditaklukkan, itu banyak sahabat-sahabat muhajirin yang penduduk Mekah yang sudah hijrah ke Madinah itu dikasih kesempatan sama Sayyidina Umar. Mbok kamu sekarang tinggal di Mekah. Karena Mekah itu kota suci, kamu bisa tawaf, kamu bisa itikaf di Masjid Haram. Yang pahalanya itu 1000 sholat dibanding di luar Masjid Haram. Tapi apa jawabannya Salman Al-Farisi? Annal ardo lam tuqaddis ahadan. Bumi itu tidak bisa mensucikan seseorang. Abu Jahal itu orang Mekah, Abu Lahab juga orang Mekah, tapi tetap aja jadi berdua gitu. Tapi saya mau ke Persia, kata Salman Al-Farisi, saya mau ke Syria, saya mau ke Iran, kalau dulu namanya ya Sam semua. Mau ngapain? Mau menyebarkan agama. Karena itu dakbil anbiya. Itu adalah watak dan perilaku para nabi. Jadi ketika Sayyidina Umar mensifati Mekah ini kota suci, ini baik untuk itikaf, untuk tawaf, sholat di Mekah itu begini-begini. Ternyata ada sahabat yang menyambut, ya sisi itu memang iya, tapi fakta Abu Jahal hidup di Mekah dan tidak lebih baik juga iya. Abu Lahab hidup di Mekah dan tidak lebih baik juga iya. Makanya terus diingatkan, annal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi itu tidak bisa mensucikan seseorang. Yang bisa mensucikan itu perilakunya dan amalnya. Sehingga terus menjadi adat sahabat itu menyeberang. Banyak yang ke Syam kemana-mana. Bahkan menurut sebagian sejarawan, dan saya percaya ini, sahabat-sahabat yang cara berpikir, saya kalau di Mekah Madinah itu tahsilul hasil, makanya saya merantau ke Cina. Zaman itu negara paling populer itu ke Cina. Kontingen sahabat angkatan ini ke Cina. Terus sebagian kapalnya itu terdampar ke Selat Malaka. Makanya banyak yang yakin di Baros itu ada makam muridnya Sayyidina Ali, karena cara berpikir mereka kok nguyai segoro. Mending Islam maka kita ke Cina. Artinya tidak semua orang itu cara berpikir Mekah, Ka'bah ya enggak gitu ya. Dan itu ya diterima ya biasa diterima. Jadi intinya tradisi dialek tadi itu tua sekali. Makanya saya ini termasuk resah ya, kenapa itu menjadi hilang. Padahal dulu itu mulai nabi-nabi dulu ya ada dialek. Jadi dulu nabi-nabi dulu ya ada dialek. Bahkan Khandaq, ini saya cerita sedikit, ini yang ada di hadis Sahih. Khandaq itu dikenal dengan perang Ahzab. Ahzab itu jamu hizbin, artinya koalisi. Karena orang kafir Mekah berkoalisi sama Yahudu, Bani Nadir dan Quraidah, bersekutu sama Nasara Najran. 3 kekuatan besar sepakat melawan Nabi. Nabi di Medina. Secara geografis Nabi hanya 7 kilo dari orang-orang Yahudi, 460 kilo dari kafir Mekah. Semuanya sepakat melawan Nabi, disebut Ahzab. Ahzab itu koalisi jamu hizbin. Ketika Nabi memutuskan, ya kalau diserang ya nggak apa-apa, kita di rumah saja, mati juga nggak apa-apa, mati syahid. Karena beliau Nabi ya tenang saja, mati itu nggak problem. Pertanyaannya Salman itu lucu. Ya Rasulullah, ara'yun turaka am wahyun? Ya Rasulullah, ini pendapat pribadi atau wahyu? Kata Nabi, ini enggak wahyu kok, pendapatku. Jadi Nabi itu bisa bedakan, kalau wahyu ya wahyu, kalau pendapat ya pendapat. Makanya masyhur itu ketika Nabi punya pendapat, terus ada sahabat tanya, Nabi jawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, urusan dunia pinter kowe, kata Nabi. Itu memang. Akhirnya saya kata Salman, ya Rasulullah, kalau perang itu potensi kalah. Di negara kami Persia, saya ulang lagi ya, kalau perang itu kok potensi kalah. Di negara kami Persia itu bikin Khandaq. Khandaq itu satu parit, satu kubangan yang kuda terbaik pun nggak kuat mencolok, nggak kuat melompat. Kata Nabi, oh iya, ikuti pendapat Salman, terus bikin Khandaq. Jadi orang kok, Salman bantah Nabi ya, enggak gitu ya. Jadi itu dialek itu kuno sekali. Bahkan beberapa keputusan Abu Bakar, Umar di cancel oleh orang biasa itu ya biasa. Artinya Abu Bakar, Umar yang sudah pemimpin besar punya pendapat tentang faraid, banyak yang diluruskan oleh orang setelahnya. Ya ada Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup. Saya sedikit contoh ya, meskipun ini agak jelimet. Di Islam itu ada disiplin ilmu namanya faraid.
Itu kalau di faraid itu anak kandung itu seringnya asobah. Tapi kalau auladil itu dapat bagian. Walhasil ada satu kasus di mana anak kandung tidak dapat bagian tapi anak ibu dapat. Jadi anak sakit bapak ibu gak dapat jatah, malah anak ibu dapat. Terus kata penanyanya tadi, ya Umar, hak anak abana karena hajaron mulkon fil yamin. Mbok bapakku itu jadi batu yang dilempar di sungai supaya tidak ada gunanya. Gara-gara punya bapak saya sakit saudara kandung. Akhirnya saya tidak punya warisan. Terus kata Umar lucu, ya sudah dibuang saja. Artinya dibuang saja itu status anaknya bapak dihilangkan, hanya pakai status anaknya ibu. Nanti sederajat. Itu mungkin. Jadi dalam dialek hukum Islam itu mungkin. Makanya misalnya menyangkut isbat syawal. Ini saya sedikit cerita. Kalau Muhammadiyah misalnya percaya hisab, itu di ulama Sunni banyak. Imam Subki itu ya percaya hisab. Kita yang ngaji fikih detail itu ya biasa. Bahkan Imam Subki bilang kalau ada hisab sama ru'yah itu beda. Dimenangkan hisab karena hisab itu ilmiah, ru'yah itu subjektif. Bisa saja orang itu matanya sakit katanya Imam Subki. Tapi ulama yang lain enggak. Kalau nuruti hisab itu separuh dunia lebih itu tidak puasa. Karena bisa hisab orang tertentu. Tapi kan meyakinkan. Tidak bisa. Meyakinkan itu kalau ada saksi. Saksinya ahli hisab itu tidak ada. Saksi itu harus ahlinya sama. Berarti kalau diumumkan orang satu kan subjektif orang satu. Tapi dia ahli. Loh, kamu kok bilang ahli? Kamu udah ahli apa? Hisab. Nah, berarti nanti kalau nunggu hisab, seluruh dunia harus pinter hisab semua. Makanya Nabi pakai standar awam ya, kalau kamu lihat hilal ya puasa. Nah kemudian kata Nabi, kalau kamu masih ragu tanggal 29, fa'akmilu iddata Sa'ban salasina yawman. Maka Sa'ban genapkan jadi 30 hari. Kalau 30 hari pasti setelah itu puasa. Kan teks hadisnya itu kan begini ya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in humma alikum fa'akmilu iddata Sa'ban salasina yawman. Ya sudah. Terus fikih itu mentoleransi beda sampai 3 hari. Jadi seperti Naksabandia di Sumatera itu mungkin benar. Ada yang tanya saya, loh Gus kok bisa 3 hari ngitungnya gimana? Begini ngitungnya ya. Kalau Sa'ban Anda sudah 29, saya ulang lagi ya, Sa'ban Anda sudah 29, kayak kemarin pas Jumat itu. Berarti kan potensi Setu itu sudah hilal baru. Sudah istimak, sudah konjungsi atau apa itu, pokoknya sudah istimak. Jadi kalau bulan itu sudah melewati ufuknya sudah dianggap tanggal 1 karena harus ganti bulan. Kalau orang negara katanya mengikuti ru'yah 1,5 derajat atau 2 derajat. Terus kenapa bisa 3 hari? Logikanya gampang. Sa'ban Anda yang Anda bilang sudah 30, mungkin bagi orang tertentu masih 29 karena ngitung Rejabnya sudah beda. Loh enggak, Anda bilang Sa'ban sudah 30 hari itu kan karena mungkin tanggal 1-nya Ahad misalnya. Tapi ada yang bilang tanggal 1-nya itu misalnya Senin. Kan masih 2 apa? 9. Artinya kalau beda mulai Rejab pasti narik ke Sa'ban. Ruah nih. Kalau ke Sa'ban pasti narik ke apa? Ramadan. Ditoleransi 3 hari. Ini yang perlu diingat-ingat. Lah 3 hari itu Allah itu punya sunnah. Ini saya hafal betul. Di semua hadis Allah itu punya sunnah. Ciri utama kebenaran sain itu orang awam tahu. Kalau gak kaget ini orang kebenaran umum itu pasti orang awam tahu. Saya itu pernah belajar falak. Itu ya getun, jebule kalah mbek wong awam. Dikandani mbek tangga kula, wong awam mung lugu, mak-mak. Gus, niteni falak keliru mbek ora aku gampang. Ya mulai dulu ya selalu beda Muhammadiyah sama NU macam-macam sama Naksabandia. Ditenani piye, Mbah? Pokoknya yang tanggal 15 iku bulan Buderser. Iku berarti hitung ae sing nganggep iku tanggal 15 bener. Tapi misalnya sing dihitung tanggal 15 kok ijek benjol, berarti ijek 14 Gus. Nah, 3 hari itu sudah kelihatan yang bohong siapa. Kalau 3 hari itu pasti kelihatan. Jadi misalnya orang Naksabandia ngitung tanggal 1 itu Ahad misalnya, tanggal 1 Ramadan itu Ahad. Yang NU misalnya ngitung Senin, yang Muhammadiyah Setu.
Cek saja, kalau dari Setu tanggal 15 itu hari apa? Kalau dari Setu. Ternyata bulan nggak bunder ser. Wah, berarti keliru itu. Atau yang Ahad, atau yang Senin, pilih saja. Karena kalau 3 hari sudah jelas kelihatan secara awam bulan itu bentuknya kayak apa mesti kelihatan. Itu hebatnya Allah. Allah itu punya sunnah menghormati ilmu, tapi selalu ilmu itu diuji oleh orang awam. Ya ukurannya itu. Mbok kowe jelimet ahli ekonomi pokoknya anggere melarat jare wong awam agak sukses pakar ekonomi nek wong melarat itu tetap begitu. Tetap selalu ada ukuran menurut orang awam itu. Ada profesor, doktor, ahli politik gini-gini. Tapi koalisi partai gak tepat, wah keliru perhitungannya. Orang tetap bilang begitu meskipun dia profesor. Ya itu mesti selalu ada ukuran awam, makanya nanti dilihat. Nah, anehnya para pengamat hanya ngamati NU Muhammadiyah beda, negara beda. Ngalahi melihat tanggal 15 itu gak mau. Lah itu kelirunya kita. Jadi kita ini bodoh sekali ngamati terus tapi ngalahi melihat sendiri itu tidak pernah. Mestinya dilihat. Misalnya kemarin Muhammadiyah Setu dilihat. Tanggal 15 dari Setu itu hari apa? Ternyata bulan bunder serpah berarti benar. Dicek Ahad. Ahad ternyata masih begini, bunder ser. Senin. Ya pokoknya dicek 3. Nanti kelihatan yang bohong siapa. Paham gitu, terus ini ilmu, jadi mulai dulu Nabi ya biasa. Jadi dialek, polemik itu mulai dulu itu ya biasa. Bahkan Nabi saja kalau punya keputusan kadang ditanya, Arok yunturo kaya Rasulullah am wahyu. Ini pendapat engkau atau wahyu? Karena Nabi itu kelihatan sekali kalau dapat wahyu itu keluar keringat dingin, Nabi tertekan, panik, itu wahyu. Sahabat itu tahu betul. Sehingga kalau kelihatan pendapat pribadi Nabi Buyan ya ada yang berani tanya. Ya Rasulullah ini pendapat pribadi atau wahyu? Kalau dijawab wahyu ya samina wa ta'na, nanti kan harus dapat pendapat mbok begini saja ya Rasulullah. Ya, jadi opini atau polemik atau beda pendapat itu mulai dulu, sahabat-sahabat dulu. Sehingga termasuk barokahnya Islam di Indonesia ada di generasi sahabat. Makanya Islam di Indonesia itu tua sekali karena Syekh Baros, Makom Baros itu era Sayyidina Ali. Itu barokahnya sahabat yang cara pandang tidak segalanya baik kalau serba Mekah. Karena nanti tersentralisasi Islam di Mekah. Ternyata Mekah juga melahirkan Abu Jahal, Abu Lahab. Terus rubah kan cara pandang orang mengkultuskan Mekah yang berlebihan. Makanya masyhur itu Salman Al-Farisi bilang annal ardo lam tuqaddis ahadan. Bumi itu tidak bisa mensucikan seseorang, bisa mensucikan itu amalnya dan perilakunya. Misalnya sahabat banyak yang ke Cina, ke Kufah, ke Irak yang sekarang dikenal dengan Irak, Iran. Dulu orang namanya Kufah, Basrah. Sayyidina Ali sendiri hidup di Kufah. Abu Darda sama Al-Farisi hidup di Syria. Umar mengirimkan pasukan ke Palestina yang dulu dikuasai Romawi. Terus ada yang ke Cina. Kemudian itu tadi sebagian terdampar di Selat Malaka, terus ada yang sampai di Pasai di Aceh. Sehingga kalau Islam Indonesia kuat itu mungkin sekali karena ya memang sudah tua. Secara teori sudah tua. Saya kira cukup sekian dan ya karena mungkin saya jauh mohon maaf tapi ini ya saya santai-santai saja guyon, saya mohon perbedaan opini itu biasa. Mulai dulu lama ya sering gojolkan biasa. Pernah Ahmad bin Hanbal itu tertarik sama pendapat Khawarij. Jadi beliau itu perawi hadis. Di antara hadis sahih memang ada yang berbunyi la yasnizani hina yasni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Enggak ada penzina kecuali saat itu dia tidak mukmin. Enggak ada maling kecuali saat itu dia mukmin. Artinya kalau orang itu maling atau zina berarti sudah tidak mukmin. Pertama Ahmad bin Hanbal itu menyimpulkan demikian karena ini hadis sahih. Suatu saat itu pendapat Khawarij. Padahal Ahmad bin Hanbal tidak Khawarij, orang Sunni. Ketemu Imam Syafi'i, terus ditanya sama Imam Syafi'i, ya Ahmad, kalau dia menjadi kafir tobatnya gimana? Ya tobatnya dia harus sering sholat. Imam Syafi'i guyu, fadhika Syafi'i guyu ngakak-ngakak itu guyu. Ya Ahmad, sholatul kafir la tasihhu kan, sholatnya orang kafir itu tidak sah. Ahmad Hanbal baru sadar dia itu salah, mau bilang kafir kok disuruh sholat, orang kafir itu tidak perlu sholat ya Ahmad kan. Jadi sebetulnya kita dengan Wahabi, dengan kelompok macam-macam itu tidak ada apa-apa. Kita haji di Mekah, pemerintahnya Wahabi. Orang Wahabi juga sering keluyuran ke Indonesia biasa.
Kalau betul orang Wahabi menghukumi kita kafir atau syirik, orang kafir tidak boleh masuk Mekah. Berarti diam-diam orang Wahabi nganggap kita mukmin, nyatanya kita haji juga tidak apa-apa. Kalau orang kafir kan nggak boleh masuk Mekah. Semenjak itu Imam Ahmad Hanbal mulai mikir, oh ternyata hadis pun butuh difikih gitu. Hadis butuh apa? Difikih. Terus mulai itu ada fikih sunnah yang kemudian sekarang dikarang Wahbah Zuhaili itu. Mulai dulu ada dialog di guyon ya Ahmad, sholatul kafir lantas itu. Sholatnya orang kafir itu tidak apa? Sah. Artinya kalau Anda misalnya begini, ada satu kelompok yang menamakan kita ini kafir atau musyrik. Sampeyan tak warai carane mendebat. Alhamdulillah mbok arani musyrik, mbok arani kafir. Jadi nanti saya tidak sholat, saya juga enggak zakat, enggak puasa. Kan wis kafir saya. Loh orang kowe tetap wajib sholat. Nah, sholat itu kewajibannya orang Islam. Jadi dibalik saja pertanyaannya. Itu pasti mikir dia. Loh, sholat itu kewajibannya orang Islam, orang kafir. Orang Islam. Jadi kalau Anda dihukumi kafir orang, tanya saja. Saya ini masih sholat apa enggak? Pasti dia jawab sholat kan. Karena dia pasti ulama pasti takut kan melihat orang enggak sholat. Berarti kalau boleh sholat, masih disuruh sholat, berarti masih apa? Muslim. Jadi sebetulnya firqah itu kalau ketemu ya biasa. Saya sering dialek sama mereka ya biasa ya guyon. Ya yang enggak ulamanya itu yang enggak pernah guyon. Nah, itu masalahnya itu karena mungkin bacanya kurang banyak. Terus dialek-dialek perbedaannya kurang panjang. Sebenarnya kalau ulama dulu ya biasa gejolkan, guyon. Jadi ada riwayat hadis. Ini contoh lagi. Ini agak sensitif, tapi kalau ragu jangan lakukan. Sebetulnya dalam tradisi Islam itu kan menikahi kitabiah, kafir kitabiah, kafiroh kitabiah itu boleh. Tapi kita tidak tahu kitabiah sekarang itu apa orang Kristen Yahudi masih kitabiah apa enggak, kita tidak tahu. Tapi secara umum itu boleh. Kalau musyrikah tidak boleh. Nah yang kitabiah itu siapa? Orang Nasrani. Karena punya kitab Injil. Itu dulu hampir separuh sahabat tuh yakin menikahi orang Nasraniyah itu boleh. Karena kitabiah. Tapi ketika Ibnu Umar tanya, orang Nasrani itu bilang apa? Ya bilang kalau Tuhan itu 3, Trinitas. Kalau gitu kategorinya ada kitabiah tapi musyrikah. Tapi apa? Musyrikah. Masa orang bilang Tuhan 3 dikatakan tidak apa? Musyrikah. Semenjak itu sahabat terus rubah. Oh iya ya, berarti tidak kitabiah tapi apa? Musyrikah. Akhirnya jadinya tidak boleh. Jadi dulu itu sering ada satu opini yang pernah absolut gitu. Terus ada pikiran baru menjadi tidak apa? Absolut. Pernah juga Ibnu Umar itu sama Ibnu Abbas. Ibnu Umar itu kalau tawaf, itu semua sisi Ka'bah itu disentuh. Sampai begini semuanya, bukan rukun Yamani saja, semua rukun Iraqi, rukun Sami, rukun disentuh semua. Ada yang tanya Ibnu Abbas, sama-sama sahabat. Ya Ibnu Umar, kenapa kamu semua rukun kamu sentuh, padahal Rasulullah hanya menyentuh rukun Yamani? Ya masa Ka'bah dipilih-pilih, saake kan? Itu kan ini semuanya Baitullah, masa dipilih-pilih? Lam yakun se'un minal baiti mahjuron, sama sih ingat redaksinya. Lam yakun se'un minal baiti mahjuron. Janganlah sama-sama tempat suci, jangan ada yang ditinggalkan. Nanti meri gitu. Semenjak itu terus rubah. Dulu itu sunnah Rasul itu hanya mencium rukun Yamani. Tapi semenjak Ibnu Umar punya polemik begitu, punya statement begitu, sampai sekarang ditiru. Makanya banyak orang India, orang Bangladesh kalau haji ya semuanya apa? Disentuh. Ya Ibnu Abbas apa? Ibnu Abbas ya diam aja. Ya masuk akal maksudnya meskipun itu tidak sunnah Rasul, tapi kan juga tidak meninggalkan sunnah Rasul. Nanti rukun Yamani juga disentuh. Ini kan bonus saja susuk gitu. Biarin aja. Jadi dulu itu biasa ya, itu ya agak tersinggung ya biasa di depan Ka'bah dialek Ibnu Abbas sama Ibnu Umar. Ya biasa aja. Jadi dulu dialek itu biasa sekali. Jadi termasuk itu tadi, alhamdulillah barokahnya sahabat yang beda-beda itu, kemudian banyak yang ke Cina yang diantaranya terdampar di Selat Malaka terus sampai Indonesia, sampai Pasai. Andai kan semua sahabat hanya berpegang Mekah itu luar biasa, sholat di Mekah sama dengan 1000 sholat, sentralisasi Mekah jadi pusat Islam. Mungkin Islam belum sampai sini, tapi barokahnya beda-beda, Islam menyebar di seluruh apa?
Saya kira cukup sekian dan mohon maaf karena ya saya mungkin punya keterbatasan waktu semacam-macam. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.